Yihun dan Sebum sampai di apartemennya dan melihat para penghuni sudah berada di sana dan bersiap untuk mengambil makanan milik mereka. Saat Yihun masuk, Yihun melihat Jungkook sudah tergeletak dan berdarah. Sebum melihat ke arah Andrew dan Soyun. Soyun nampak ketakutan. Sebum menanyakan siapa sebenarnya Andrew. Andrew lalu memperlihatkan wajahnya. Happiness episode 11. Yihun dan Sebum dihadapkan dengan situasi untuk melawan Andrew yang ternyata seorang buronan polisi karena kasus pembunuhan. Andrew adalah seorang psikopat yang membunuh korban dengan sadis dan mengumpulkan tanda pengenal korban. Ternyata Jo Hyung telah mengetahui perbuatan Andrew yang membunuh Lee Dok Sun. Dan Jo Hyung seketika menjadi komplotan Andrew untuk membunuh Kim Se Hoon. Bahkan Jo Hyung juga mendatangi Yeon Ok dan menawarkan cara untuk menghabisi orang-orang yang tak disukai Yeon Ok. Para penghuni lain merasa tertipu dengan Yeon Ok, Jo Hyung dan Andrew karena awalnya mereka diajak untuk mengambil makanan di apartemen Yihun dan Sebum. Andrew keluar dari apartemen Sebum dengan membawa Soyun sebagai sandera untuk membuat Yihun dan Sebum menghidupkan generator listrik cadangan di lantai dasar. Yihun melaporkan situasi kepada Taesuk dan Yihun tahu jika Sebum memiliki antibodi karena sikap Taesuk yang bersikeras membawa Soyun untuk keluar dari apartemen. Yihun berusaha mengontrol dirinya agar tak berubah menjadi zombie ketika melihat darah Jungkook, sedangkan Sebum berusaha mengobati luka tusukan di perut Jungkook. Para penghuni sudah berkumpul di pusat kebugaran, disusul oleh Sebum, Yihun, dan Andrew. Andrew melemparkan protofon ke arah Yeon Ok. Yeon Ok berusaha menghubungi Han Tae-suk, namun Han Tae-suk mematikan sambungan protofon. Andrew memberitahukan bahwa selama ini Yihun dan Sebum melaporkan semua kejadian di dalam gedung kepada anggota militer. Sebum meminta Hyun Kyung dan Soyun pergi untuk menjaga Soyun yang ketakutan. Sebum dan Yihun akan keluar dan menghidupkan generator listrik. Namun saat itu Dong Hyun juga ingin ikut. Dong Hyun ingin pergi keluar dan masuk ke dalam mobilnya untuk kabur dari apartemen. Yihun dan Sebum telah masuk ke ruang generator dan menghidupkan listrik. Bunyi dari generator listrik itu membuat orang-orang terinfeksi mendatangi mereka dan berusaha menyerang Yihun dan Sebum. Namun akhirnya Yihun dan Sebum berhasil menyelamatkan diri. Tapi Yihun dan Sebum tak kembali ke tempat semula saat mereka keluar. Karena Yihun mengetahui rencana Andrew yang akan membunuh mereka jika kembali ke tempat mereka keluar tadi. Yihun dan Sebum pun bergegas menaiki lift untuk menjemput Soyun dan Jungkook. Namun belum sampai ke lantai apartemen mereka, lift terhenti dan pintu lift terbuka. Yihun berusaha melindungi Sebum dari banyak orang terinfeksi yang akan menyerang. Nampak luka di dada Yihun saat Sebum menarik kerah baju Yihun, sehingga Sebum tahu Yihun sudah terinfeksi. Saat pintu lift akan tertutup, dengan cepat Sebum menarik Yihun ke dalam lift. Yihun meminta maaf karena tak menepati janji untuk memberitahu Sebum jika dirinya terinfeksi. Sebum mendekati dan memeluk Yihun. Yihun tak mau Sebum mendekatinya. Namun Sebum mengatakan dirinya menyukai Yihun. Di apartemen Jo Hyung, Sang Hee telah memukul Jo Hyung hingga pingsan. Sang Hee mencoba membaca kode di punggung Jo Hyung dibantu oleh Haesong. Namun tak lama kemudian Jo Hyung terbangun dan meminum pil Nex yang berhamburan di dekatnya. Dan saat itu Sang Hee kembali memukul kepala Jo Hyung. Sang Hee menyuruh Haesong untuk menyalin tulisan yang ada di punggung Jo Hyung. Sebum pergi ke atap dan menyuruh Boram untuk membuka pintu. Dan setelah itu Sebum dan Yihun berbagi tugas. Yihun menjemput Jungkook sedangkan Sebum menjemput Soyun di apartemen Suyun. Yihun yang menjemput Jungkook melihat Yeon Ok berada di sana dan mengurung Yeon Ok di kamar mandi.
Yi-hun lalu membawa Jungkook. Sebum juga berhasil membawa Soyun. Dan Suyun juga ikut bersama mereka meninggalkan Haesung yang mengkhianatinya. Andrew yang mengetahui rencananya gagal bergegas naik ke lantai atas. Saat itu Andrew bertemu dengan Sekyu dan Jihye. Sekyu berusaha merebut pistol di tangan Andrew. Namun sayang, saat di dalam lift, Sekyu malah ditusuk oleh Andrew di bagian pundaknya. Jihye yang merasa terancam memberitahu Andrew jika Yi-hun dan Sebum naik ke atap gedung. Yi-hun dan yang lainnya sampai di atap gedung. Saat itu Sebum juga mengajak Boram untuk keluar bersama. Saat hendak keluar dari pintu darurat untuk menuju area parkir, Andrew datang dan menodongkan pistol ke arah Sebum. Beruntung Yi-hun memiliki bom asap yang dibawakan oleh Soyun dari apartemen mereka. Andrew nekat menembak walaupun asap melindungi pandangan Andrew, sehingga tembakan itu mengenai tangan Yi-hun. Yi-hun menutup pintu dan mengunci pintu dengan borgol. Yi-hun meminta Sebum membawa yang lainnya keluar dan Yi-hun akan menghalangi Andrew. Sebelum pergi, Yi-hun mengatakan dirinya sangat bahagia bisa bersama Sebum. Karena terdesak, Sebum akan pergi. Sebum berjanji kepada Yi-hun akan segera kembali menjemput Yi-hun. Yi-hun memancing Andrew yang kesal dengan menunjukkan kunci borgolnya. Namun saat Andrew ingin mengambilnya, Yi-hun lalu melempar jauh kunci itu. Saat Andrew akan menembak Yi-hun, Yi-hun berbalik dan ternyata Yi-hun telah berubah menjadi zombie dan menggigit Andrew. Sebum dan yang lainnya telah masuk ke dalam mobil dan berhasil keluar dari gedung apartemen. Saat sampai, mereka ditodongkan senjata oleh tim militer. Sebum keluar dari mobil dan saat itu Taesuk datang dan menyuntikkan cairan penenang ke tubuh Sebum sebanyak 2 kali. Sedangkan Jungkook dan yang lainnya sudah ditangani oleh tim militer. Saat di dalam perjalanan, Sebum sedikit tersadar dan melihat situasi di luar sudah kembali normal. Sebum membuka matanya dan telah berada di markas penanggulangan bencana. Taesuk sudah berdiri di sampingnya. Taesuk memberikan ponsel milik Sebum yang dibawa oleh Jungkook atas perintah Yi-hun. Sebum kesal, Taesuk sudah mencabut situasi darurat militer di luar apartemen tanpa memberitahu mereka yang ada di dalam gedung. Sebum bersikeras ingin menjemput Yi-hun karena tanpa Yi-hun Sebum merasa hancur. Saat itu, Taesuk mengajak Sebum menemui Yong-in. Berkat plasma milik Sebum, infeksi Yong-in tak kambuh lagi. Tapi untuk sepenuhnya sembuh, Yong-in butuh 1 set plasma milik Sebum lagi. Sebum akan memberikan plasmanya jika Taesuk memperbolehkan dirinya menjemput Yi-hun, karena Sebum yakin Yi-hun masih hidup dan juga Taesuk harus menghidupkan aliran listrik di gedung apartemen. Sebum melihat video yang direkam oleh Yi-hun di ponsel miliknya. Di dalam video itu, Yi-hun mengatakan menyukai Sebum dan saat mereka keluar dari isolasi, Yi-hun akan mengutarakan cintanya dan melamar Sebum dengan selayaknya. Sebum sangat sedih melihat rekaman video itu.